Halo Sobat Warin, beberapa sebab orang gagal paham memahami kitab suci adalah karena tidak teliti dan berprasangka buruk. Sekali lagi ya, beberapa sebab orang gagal paham dalam memahami kitab suci adalah karena tidak teliti dan juga berprasangka buruk. Sebagai bukti dan fakta nyata, di salah satu video saya yang terdahulu yang berjudul Theos jadi manusia, ini budaya Yunani. Ketika itu saya menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 14, di mana Paulus dan Barnabas sempat dianggap sebagai dewa atau theos oleh orang-orang Yunani. Dan menyikapi pernyataan saya itu, kemudian ada seorang komentator atas nama Iwan Purwanto. Demikian pernyataannya. Berarti benar dong Bang Donald, bahwa Pauluslah biang keladi terjadinya kesesatan itu. Sebab saat Paulus dianggap dewa oleh imam tersebut, si Paulus diam saja. Bahkan mungkin si Paulus malah bangga dianggap dewa. Seandainya pada saat itu si Paulus menyangkal, maka pasti kesesatan ini tidak akan terjadi. Atau jangan-jangan justru Paulus sendiri yang mengaku sebagai dewa. Begitulah akun atas nama Iwan Purwanto memberi komentar. Nah Sobat Warin, langsung saja saya tanggapi ya, bahwa sesungguhnya komentar seperti yang ditulis oleh akun Iwan Purwanto itu sudah mengandung sebagai bentuk fitnah, pembohongan, dan bahkan pencemaran nama baik terhadap Paulus. Perhatikan baik-baik isi dari komentar Iwan Purwanto tadi ya, saya catat di sini. Ini sudah menjadi fitnah terhadap Paulus, yaitu pertama Iwan Purwanto mengatakan Pauluslah biang keladi kesesatan. Yang kedua, saat dianggap dewa, si Paulus diam saja. Yang ketiga, mungkin Paulus bangga dianggap dewa. Yang keempat, Paulus tidak menyangkal ketika dianggap dewa, Paulus diam saja. Yang kelima, jangan-jangan justru Pauluslah yang ngaku sebagai dewa. Inilah tuduhan atau fitnah yang dilakukan oleh akun atas nama Iwan Purwanto terhadap Paulus. Nah, mengapa akun atas nama Iwan Purwanto itu bisa memfitnah dan menuduh mencemarkan nama baik Paulus seperti itu? Jelas sekali kalau kita membaca di dalam Alkitab, yaitu di Kisah 14 itu, kisah di mana Paulus dan Barnabas sempat dianggap sebagai jelmaan dewa itu. Kita kalau baca dengan teliti, kita akan tahu bahwa semua yang dituduhkan oleh akun Iwan Purwanto itu benar-benar hanyalah suatu bentuk fitnah dan pencemaran nama baik saja. Baik, langsung saja saya akan bacakan ya Sobat-Sobat Warin, kisah selengkapnya di Kisah Para Rasul 14. Di ayat mulai ke ayat 6. Ini kisah ketika Rasul Paulus dan juga Barnabas sempat dianggap sebagai dewa. Mulai ayat 6 ya, saya bacakan. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus, dewa Zeus maksudnya ya. Dan Paulus mereka sebut Hermes, dewa Hermes ya. Karena ia yang berbicara. Ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus,
yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota itu untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ya. Jadi gara-gara Paulus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dari kecil, dari lahir, kemudian banyak orang menganggap, orang-orang Yunani itu ya, menganggap bahwa Paulus adalah penjelmaan dewa Hermes dan Barnabas penjelmaan dewa Zeus. Dan kemudian imam-imam para dewa itu ya, jadi pendeta-pendeta para dewa itu datang memberikan persembahan kepada Paulus karena menganggap bahwa wah, Paulus ini jelmaan dewa. Kita baca selanjutnya di ayat 14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus, perhatikan baik-baik. Mendengar adanya para imam yang datang membawa persembahan itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Ayat 15. Hoi kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan seterusnya ya. Terus di ayat 18 langsung. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Kita sudah baca ya. Jadi adalah bohong dan fitnah ketika akun Irwan Purwanto mengatakan bahwa Paulus biang keladi kesesatan. Karena dianggap saat Paulus dianggap dewa, Paulus diam saja. Padahal di dalam kisah itu jelas dikatakan bahwa Paulus tidak diam saja. Tapi yang dilakukan, apa sikap Paulus ketika Paulus dianggap sebagai dewa? Ditulis di sini. Paulus mengoyakkan pakaian. Nih, di ayat 14-nya ya. Kisah 14 ayat 14. Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian lalu teriak. Di ayat 15-nya dikatakan, "Weh kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu." Jadi tuduhan Irwan Purwanto yang mengatakan bahwa Paulus tidak menyangkal ketika dianggap dewa. Ini benar-benar fitnah terhadap Paulus. Faktanya Paulus menyangkal. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 14 sampai 15 dikatakan Paulus menyangkal. Tapi kata Irwan Purwanto, Paulus tidak menyangkal ya. Jadi dalam hal ini akun Irwan Purwanto sudah melakukan fitnah terhadap Paulus. Bahkan berprasangka sangat buruk mengatakan jangan-jangan justru Pauluslah yang ngaku dewa. Nah, jadi sobat-sobat Warin, mengapa akun Iwan Purwanto itu bisa berprasangka begitu buruk terhadap Paulus? Nampaknya kebencian banyak orang terhadap Paulus memang sudah menjadi sebuah doktrin ya. Dalam kelompok-kelompok tertentu orang didoktrin untuk benci terhadap Paulus. Sehingga ketika membaca surat-surat di Alkitab berbicara tentang Paulus, langsung saja pikirannya negatif begitu saja. Nah, jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak atau akun atas nama Iwan Purwanto yang sudah memberikan komentar itu, dan komentar Anda menjadi salah satu contoh fakta nyata adanya orang yang gagal paham memahami Alkitab ya, memahami Alkitab secara serampangan, gagal paham karena akibat tidak teliti dan berprasangka buruk. Jadi karena sudah ada prasangka buruk terhadap Paulus dan juga membacanya nggak teliti sama sekali, akhirnya terjadilah fitnah dan gagal paham menangkap pesan kitab suci. Terima kasih sekali lagi akun Iwan Purwanto, sehingga komentar Anda menjadi contoh buruk supaya tidak lagi diikuti oleh orang-orang yang lain seharusnya ya. Jadi teman-teman sobat-sobat Warin, biasakan budaya teliti, budaya cerdas, jangan berprasangka, jangan seudon. Jangan terlalu berprasangka buruk terhadap sesuatu yang Anda belum paham betul. Baik sobat-sobat Warin, sebagai penutup saya ingin berikan sebuah ilustrasi dan analogi dengan sebuah kisah nyata. Kita semua tahu beberapa bulan yang lalu
ketika itu masih di tahun 2020, sekitar bulan November menjelang Desember ya, atau sekitar November-Desember lah. Sempat terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran di Indonesia, di berbagai kota, ya, dengan agenda mengkritik pemerintah atas Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, dari peristiwa demonstrasi itu banyak terjadi di berbagai kota, kerusuhan, bahkan sempat berdarah-darah ya. Dan dari antara demonstran yang menolak keras keputusan pemerintah atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu, kemudian banyak yang diwawancara dan ditanya, apakah sudah sempat membaca Undang-Undang Cipta Kerja yang kalian protes itu? Dan banyak orang menjawab ternyata belum. Mereka belum membaca sendiri, belum memahami dengan mata kepalanya sendiri tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi sudah ikut saja demo. Pokoknya karena kata orang, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu merugikan rakyat, merugikan masyarakat. Maka ikut aja demo. Sampai berdarah-darah. Jadi artinya banyak orang mengikuti demo itu tanpa paham Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya. Belum baca sendiri tapi sudah protes. Protes ini adalah ditimbulkan karena prasangka yang sangat buruk terhadap pemerintah. Sudah pokoknya nggak suka aja sama pemerintah. Sehingga ketika ada yang ngajak, ayo demo, ikut aja demo. Ya. Begitupun sama sekali tidak teliti mereka. Mau demo, agendanya memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ternyata Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya diprotes, mereka sendiri belum pernah membaca. Dan sama sekali tidak memahami. Dan akibatnya apa? Terjadi fitnah dan pencemaran nama baik terhadap pemerintah. Pemerintah difitnah, pemerintah kurang ajar, pemerintah tidak memihak rakyat, pemerintah merugikan buruhnya. Terjadi fitnah ini. Nah, fitnah seperti ini terjadi karena sifat atau mental yang berprasangka buruk dan tidak teliti. Baik sobat-sobat Warin, demikian video kali ini ya. Semoga ilustrasi barusan saya berikan adalah sebagai pengingat saja. Kedepannya siapapun kita, sobat-sobat Warin khususnya, jika membaca sesuatu harus teliti. Jangan mengandalkan mendahulukan asumsi dan prasangka. Baca dulu yang teliti. Baca hati-hati sekali. Teks itu harus, kitab suci harus dibaca dengan teliti. Kalau enggak nanti jadinya asumsi. Terlebih kalau sebelumnya sudah ada prasangka kebencian. Pokoknya Paulus pasti salah. Pokoknya Bible pasti salah. Kalau sudah ada prasangka atau asumsi seperti ini, Anda tidak akan mendapat pesan yang mulia dari kitab suci. Baik, salam, sampai jumpa di video yang lain.